Baik, alhamdulillah kita sudah tiba di rumahnya Bu Purnama selaku guru tahfiz juga, guru Quran di Quranic Kids School, di SD Quranic Kids School. Tadi juga sudah lihat oleh teman-teman semua ya, sahabat-sahabat semua perjalanannya gitu ya. Luar biasa ya, Masya Allah. Nah, mungkin saya langsung serahkan saja kepada moderator. Moderator. Gimana? Anak-anaknya udah ke sana, tadinya mau ngobrol. Siapa moderatornya? Moderatornya. Oh iya. Ya, mau moderasi. Alhamdulillah, tiba juga ya. Karena biasanya kalau misalnya kita dulu bareng sama Bu Purnama mengantar gitu, Bu minta turun sini di gang mana, minta turun sini di gang mana, jadi yang mana ini gangnya gitu. Tadi itu kita sempat nih yang mana ya gangnya ya gitu, dan tiba juga di sini di Home Sweet Home. Alhamdulillah. Sweet Home-nya Bu Purnama. Apa kabar Bu Purnama? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat mendekati hari-hari terakhir. Kalau nggak semangat nggak bisa lebaran dong. Iya betul. Sama siapa nih di sini di rumah? Kebetulan memang kalau di rumah sendiri. Kalau mama udah pisah, ada rumah juga, lumayan cukup jauh sih kalau dari sini. Tuh, jadi ya di sini sendiri. Bukannya biasa suka siapa tuh saudara Ardila bukan? Kalau Ardila itu kan udah sama Ua yang kemarin suaminya meninggal, jadi ditemani sama Ardila. Tuh. Sama adiknya juga jadi di sana. Di sini ya. Dari kecil di sini atau sebelumnya pernah di mana dulu gitu? Enggak, emang asli orang Baros sih. Asli orang Baros dari kecil. Dari seingat saya. Dari seingat saya memang masa kecil di sini gitu. Masa kecil dihabiskannya di sini. Jadi nggak pindah kemana gitu, enggak. Berarti emang asli sini ya? Ya, berarti kalau misalnya harusnya tadi tinggal tanya aja ya rumah Bu Purnama di mana gitu? Iya betul. Kadang kalaupun paket juga tinggal ini aja sih, kasih tahu aja, tanyain ke rumah Purnama gitu. Jadi insya Allah pada hafal. Kalau misalnya kita ada pertolongan terus nginjek ke tanah 3 kali menyebut nama Bu Purnama, bisa nggak ke sini? Mudah-mudahan. Diberikan. Mudah-mudahan. Ya, jadi memang dari kecil seingat saya emang udah di sini. Seingat. Ya, Bu Purnama ini sudah membersamai kita itu sebetulnya di tahun pertama ya. Di tahun pertama waktu itu di semester kedua. Dan saat itu di SD-nya ya. Dan saat itu masih kuliah ya? Masih menyusun semester akhir. Oh gitu. Terus gimana tuh ceritanya? Apakah menjadi guru itu benar-benar menjadi sebuah cita-cita atau gimana? Mau yang realnya atau gimana nih? Yang realnya. Iya, realnya. Yang realnya ya. Nanti yang realnya terus di Instagram gitu. Sebetulnya kan jurusan di perkuliahan itu memang jurusan pendidikan, tapi lebih ke arah manajemen gitu ya, lebih ke arah manajemen. Jadi sebetulnya bukan ke tenaga pendidiknya, tapi lebih ke tenaga kependidikannya. Tapi memang ya diperbolehkan selama memang dunia pendidikan gitu. Dan seingat saya kan pas waktu itu ketika di semester akhir itu semester yang membuat galau juga ya Bu ya, karena memang habis ini mau apa gitu ya, apalagi misalnya kan kuliah udah mau selesai, tapi pas waktu itu tujuan itu belum jelas gitu, sampai dipertemukan dengan ibu, ditawari kan ya, ingat pas waktu itu wawancara maghrib ya kalau tidak salah Bu, maghrib masih ingat itu. Ditawari oleh ibu. Kenapa harus maghrib kita ketemu? Sampai maghrib wawancaranya, ngobrolnya sampai maghrib. Oh gitu. Cuman mungkin dari asar karena masih ada agenda. Habis itu menjelang maghrib ke rumah diwawancara. Gak lama dari itu langsung terjun gitu, langsung ke SD, langsung ke sekolah. Nah kebetulan pas waktu itu memang penelitiannya itu di TK sebetulnya. Kan dulu penelitiannya tentang metode pembelajaran. Nah, saya itu ngambil metode talqian fikrian yang kebetulan di
aplikasikan di TK. Jadi kan kebetulan sebetulnya memang penelitiannya di TK, tapi pas waktu itu ada tawaran dari ibu dan saya konsultasikan ke orang tua. Kata orang tua langsung terima aja gitu ya. Kapan lagi kan bisa ibaratnya mah bisa ada tawaran seperti itu gitu, ada tawaran mengajar. Jadi langsung habis itu konsultasi ke orang tua, langsung nggak lama kemudian langsung kan datang ke SD. Dari situ teh. Biasanya kan buat mahasiswa nih ya, buat mahasiswa itu kan wisuda itu sesuatu yang dilema gitu ya, antara senang dan sedih. Nah, betul. Wilujeng, susah, damel. Betul seperti itu, Bu. Tapi ini sebetulnya kan berarti belum masa wisuda sudah damel ya? Iya, Udah alhamdulillah udah kerja, ya. Terus, tapi sebetulnya tadi itu kan cerita awalnya bergabung ya. Jadi guru tuh memang jadi cita-cita atau gimana? Enggak sama sekali. Oh, nggak terpikir. Nggak Kenapa? terpikir sama sekali. Dulu Terus itu cita-citanya apa? Dulu itu cita-citanya sebetulnya tidak jelas sih, Bu ya, cita-citanya apa. Jadi kan maklum dulu itu kuliah hanya sekedar kuliah gitu ya. Jadi belum banyak planning gitu ya, belum banyak planning kedepannya mau apa itu enggak. Bahkan dulu itu sempat terpikir ya udahlah kalau misalnya susah-susah amat cari kerja, udah kerja di pabrik. Ya karena di Cianjur ini kan sedang fenomena didirikan pabrik-pabrik. Ya, gitu ya, kan. betul. Warga-warga Cianjur itu banyak terserap ke situ. Sampai keluarganya sendiri terinspirasi untuk Oh iya. kerja di pabrik aja gitu. Iya, betul. Saking banyaknya Jadi pabrik, Bu. saking banyaknya pabrik dan pas waktu itu juga tidak tahu akan kemana gitu ya. Tapi alhamdulillah sih sebetulnya Allah masih memberikan kesempatan untuk bisa mengabdi kepada umat gitu ya. Makanya ketika ada tawaran untuk mengajar, apalagi ketika cerita ke mama itu ini bukan sekolah biasa gitu ya, kayak sekolah-sekolah biasa pada umumnya. Kata mama ya sudah langsung aja gitu, terlepas misalnya nanti akan seperti apa. Justru mama bilang ya udah jadi batu loncatan aja katanya gitu, jadi batu loncatan. Setelah beberapa tahun kan bisa tuh tetap kan orang tua PNS gitu ya. Kalau orang tua itu ideal kehidupannya adalah PNS gitu. Meskipun sekarang setelah melihat realitanya, setelah melihat kegiatan di sekolah, setelah melihat bagaimana perubahan sikap ketika sudah mengajar gitu. Jadi ya sudah alhamdulillah tidak terbersit lagi gitu untuk mengarah ke sana gitu. Tempat rezeki jodoh orang itu kan beda-beda gitu. Iya, betul. Kalau semua jadi PNS gimana gitu. Iya. Ada yang kemudian dijodohkan di situ, ada yang di tempat yang lain. Nah, berarti sekarang itu mengajar itu sudah berapa tahun? Atau sebelumnya pernah ada pengalaman mengajar? Belum. Oh, belum. Jadi Belum pas sama sekali. ngajar Iya. pertama kali itu ya langsung ya. Nah, berarti sudah berapa tahun itu? Dari 2018 berarti Iya, kan ya? 2018 berarti sudah 4 tahun ya kurang lebih. 4 ya? 4 ya, 4 tahun. Tahun. Nah, selama 4 tahun itu apa saja sih pengalaman yang dirasakan? Banyak banget ya Bu ya. Dari mulai pengalaman sedih, senang, susah gitu ya. Kemudian bangga, pokoknya mah campur aduk lah gitu. Apalagi kan kalau pas di tahun pertama itu belum banyak tenaga ya, belum banyak tenaga. Saya, ibu, bapak, kemudian ada Pak Yudi kan, ada Pak Agus. Jadi ya bisa dibilang bahu-membahu membangun sekolah gitu ya. Dari awal gitu, dari yang awalnya belum begitu tertata gitu sampai sekarang alhamdulillah sudah semakin baik, setiap tahunnya lebih baik gitu. Itu sih. Yang paling diingat tuh dari hal yang disuka dulu deh. Dari hal yang disuka itu jadi dulu itu ya Bu ya kan belum terbersit. Jadi dulu itu galau dengan kehidupan tuh ketika sesudah menikah gitu, apalagi belum ada pengalaman mengurus anak ya. Itu sama sekali blank, bagaimana menangani anak, bagaimana cara mendidik anak. Apalagi yang saya rasakan semakin ke depan tantangan zaman itu akan semakin berat gitu ya. Yang dirasakan nanti menjadi seorang ibu ketika ke depannya itu akan semakin berat.
itu sama sekali belum terbayangkan bagaimana cara mendidik anak. Setelah saya terjun di sekolah gitu ya, setelah saya terjun melihat bagaimana ibu menangani anak-anak, kemudian diikut sertakan meskipun hanya sebagai panitia, tapi kan biasanya kalau ada acara parenting, panitia juga ikut menyimak gitu ya Bu ya, meskipun tidak jadi peserta. Nah dari situ, dari parenting itu, dari pengalaman ketika melihat ibu dan bapak menangani anak, itu menjadi terbayang gitu ya, menjadi terbayang bagaimana ke depannya. Oh berarti kurang lebihnya, meskipun nanti juga ke depannya nggak tahu akan seperti apa gitu ya. Tapi setidaknya ada bayangan bagaimana menangani anak, bagaimana pendidikan anak yang sesuai dengan Islam itu gitu. Itu sih yang paling bersyukur gitu sampai sekarang. Kan di sekolah juga mengajarkan Al-Quran ya, gitu, mulai dari mengajarkan jilid, kemudian di Al-Quran juga mengajarkan tajwidnya. Nah itu apa yang dirasakan sih ketika mengajarkan Al-Quran itu di depan anak-anak? Kalau dulu itu jujur Bu, jadi sebelum masuk ke sekolah itu memang sebelum masuk ke sekolah bacaan Al-Quran saya itu memang belum sempurna lah ya gitu, belum sempurna. Tapi seiring dengan belajar dan terus belajar dan ada treatment juga gitu ya. Memang tidak lama sih dari situ teh gitu ya. Dari situ teh nggak lama, belajar terus belajar sampai sekarang bisa mengajarkan Al-Quran, tajwid, gharib, bahkan alhamdulillah sekarang sudah lulus sertifikasi turjuman gitu ya. Nah, itu kan ya luar biasa gitu menurut saya. Dan suka dukanya ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak itu ya ketika misalnya anak dari yang awalnya cuman jilid gitu ya, dari yang awalnya jilid, dari jilid 1 sampai jilid 6 sampai ke Al-Quran, itu ya luar biasa sih, selain memang pahala juga untuk saya pribadi gitu ya. Dan memang ada rasa kenikmatan gitu ya, ada kenikmatan ketika ya melihat anak itu berkembang dari satu tangga ke tangga yang lain, gitu ya. Dari tangga dia mulai belum mengenal huruf, kemudian dia bisa membaca huruf-huruf dengan dirangkai, yang asalnya tidak tartil, kemudian menjadi tartil. Dan terlebih lagi, guru juga sebetulnya kan ikut senang ya ketika anak itu ada tambahan-tambahan hafalan, gitu, dan terus berprogres gitu, terus juga gitu melanjutkan proses. Sekalipun dia sudah tidak lagi di sini, karena memang sudah ada lulusan, itu kan suatu kenikmatan juga ya. Betul. Nah di samping suka dan kenikmatannya tadi, duka yang ya pernah dirasakan ataupun misalnya kesusahan yang pernah dirasakan ketika mengajar itu apa? Kalau kesusahan, kalau dukanya sih memang tidak terlalu kentara ya Bu ya, karena saya tuh berpikir bahwa ketika misalnya memang mengajarkan kepada anak dan anak belum sesuai dengan target kita gitu, kadang kan memang antara harapan saya pribadi, ekspektasi saya kepada anak itu bisa dibilang ideal gitu ya, apalagi pas awal-awal sudah lulus sertifikasi itu kan benar-benar anak tuh harus seperti ini gitu ya, harus ideal pokoknya. Ketika yang diajarkan oleh trainer itu harus ideal diaplikasikan kepada anak. Hanya saja ketika misalnya pas di lapangan itu kan berbeda ya Bu ya. Pas di lapangan ada anak yang memang cepat menangkap, ada anak yang bukan lambat sih sebetulnya, memang biasa aja gitu ya, belum ya butuh proses yang lebih gitu ketika pengulangan. Nah sempat ada rasa kesal gitu ya, bahkan kan pas waktu itu sempat menangis juga kalau tidak salah. Sempat menangis gitu ya, sempat menangis karena anak itu, ini anak kenapa sih gitu ya, nggak sesuai dengan ekspektasi saya gitu ya. Tapi memang diingatkan lagi kan oleh guru yang lain, coba standarnya diturunkan gitu ya, standarnya diturunkan, atau bisa jadi memang bukan apa ya, jadi dari kitanya aja yang memang belum sabar gitu ya, dari kitanya yang belum sabar mengulang kepada anak, itu kan jadi ujian kesabaran juga buat saya pribadi gitu. Jadi itu sih. Belajar terlalu keras. Nah, yang ditanyakan? Tuduh.
malam tadi baru itikaf. Seharian kemarin berkunjung ke rumah-rumah guru, ya kemudian dilanjutkan dengan acara keluarga. Oh iya, itikaf. Ini aja sih kalau saya sama anak-anak di rumah. Nah, dan kita juga pernah ya itikaf ya, waktu itu itikaf. Tahun berapa itu pas pertama kali itikaf tuh? 2018. 2018 ya? Iya, di Masjid Agung kan yang anak masih kelas 1 kan? Iya itu. Nah, di kelas 1 itu 2018, 2019 hanya terkendala itu di 2020 Iya, saja 2020 ya. 2021 kita ada itikaf lagi waktu itu di Al Hidayah. Nah, kemarin 2022 kita ada sanlat. Nah, jadi memang seperti itu gitu ya. Bagaimana syariat dan di fikihnya itu diajarkan, kita usahakan ke anak-anak juga apa adanya gitu. Iya, yang seadanya itu, tidak kemudian ini mah hanya pengenalan, enggak gitu ya. Di usia TK pun ada beberapa hal yang itu cukup pengenalan ya, misalnya seperti calistung gitu. Kalau mereka berminat bisa dilanjutkan. Ada beberapa hal yang kita itu di dalam pakemnya syariatnya gimana ngajarin, maka itulah yang kita laksanakan juga gitu ya. Kayak kemarin tentang zakat fitrah gitu, syariatnya gimana, maka kita laksanakan. Kita laksanakan. Gak cuma misalkan asal ada beras gitu terus praktek, nggak gitu. Berasnya asli, berasnya ada sesuai dengan takaran syariat gitu, dan niatnya pun sama gitu. Dan biasanya orang tua juga di rumah nggak zakat lagi kan ya Bu? Iya, enggak. Karena Kalaupun memang ada yang mau tambahan itu ya sebagai sedekah gitu. Nah, harapan ke depan ini kan, kalau tadi begitu jelang wisuda masih ngebleng kan ya, masih ngebleng gitu, jalan mana yang akan ditempuh nantinya gitu, kemudian seperti apa akan ke depannya gitu. Terlepas sebetulnya manusia memang tidak benar-benar tahu ya apa yang akan terjadi padanya di masa depan, tetapi ya tugas manusia itu kan merencanakan gitu ya, tugas manusia itu merencanakan. Adapun yang telah terjadi berarti itu kodok. Kalau tadi di awal-awal jelang wisuda belum terbayang gitu ya, step by step ke depannya. Kalau sekarang gimana? Kalau sekarang sudah terbayang seperti apa, tapi memang bayangan itu tetap tidak jauh dari pendidikan. Gitu. Tidak jauh dari pendidikan, justru sempat terbersit sih sebetulnya kemarin ngobrol sama Bu Vena tentang ini ya, tentang peningkatan kualitas. Sempat kan pas waktu itu Bu, kita belajar bahasa asing gitu ya, kita belajar bahasa asing, entah itu bahasa Inggris ataupun bahasa Arab. Tapi kata Bu Vena, kita belajar bahasa Arab dulu saja gitu. Itu sudah ada niatan sebetulnya dari sebelum Ramadan juga gitu ya, karena ya termotivasi juga kan ke anak-anak gitu ya, bagaimana apalagi sering diingatkan itu, anak-anak itu nanti ke depannya akan disiapkan menjadi seorang ulama dan pemimpin. Selalu kan ditanamkan kepada anak itu, nanti Roma akan ditaklukkan sama kalian gitu ya. Selalu seperti itu kan. Entah itu dari bapak, entah itu dari ibu gitu. Berarti belajar bahasa Italia dong kalau kayak gitu. Kan Roma di Italia. Iya betul sih, tapi aduh kalau bahasa Italia kan belum ada basic. Kalau bahasa Arab dan bahasa Inggris setidaknya sudah mengenal dari kecil. Meskipun mengenal sih. Tapi sampai ke anak-anak gitu juga kan, sama Bu Vena teh, kita belajar bahasa Arab dulu saja gitu ya. Selain memang bahasanya orang-orang yang ada di surga gitu ya. Apalagi kita sebagai kaum muslimin gitu ya. Al-Qur'an juga bahasa Arab gitu. Tapi ya itu udah ada niatan sebetulnya dari kemarin. Entah misalnya insya Allah kedepannya cepat terrealisasi atau tidak ya, melihat itu aja sih situasi dan kondisinya gitu ya. Termasuk juga menyesuaikan dengan kegiatan yang ada di sekolah. Kemudian kedepannya ya intinya kalau saya pribadi mah tidak terlepas dari dunia pendidikan, karena ketika saya terjun ke dunia pendidikan saya merasa nyaman gitu ya, merasa meskipun sering kan banyak orang yang bilang sekarang mah gitu ya, berkecimpung di dunia pendidikan itu nggak akan membuat gimana gitu ya, nggak akan membuat kaya raya katanya apalagi gitu. Seperti Crazy Rich gitu. Iya, apalagi sampai misalnya boleh apalagi misalnya sampai beli tas-tas branded gitu ya. Terus apa itu perlu sih? iya, apalagi kan kalau misalnya seorang guru mah tasnya tuh nggak jauh dari ransel kayaknya.
kita absen gitu ya. Nah, jadi memang nggak akan jauh dari dunia pendidikan. Inginnya tetap mengabdi di sekolah gitu ya. Ya tetaplah di jalur pendidikan gitu ya. Nggak akan ke mana-mana kayak gitu. Inginnya seperti itu. Ya memang di sekolah juga kita selalu mengingatkan para guru untuk meningkatkan kualitasnya ya. Bisa dimulai dengan bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu sebagai kunci mengakses ilmu, gitu. Kunci mengakses ilmu di situ. Apalagi ya Islam itu kan pernah berada di masa kegemilangannya. Di masa kegemilangan itu kan luar biasa gitu ya. Literasi zaman dulu itu gitu ya, sangat apa ya? Sangat megah gitu ya. Warisan ilmu Islam itu sangat megah gitu. Seperti kurikulum untuk anak gitu yang kita pelajari hari-hari ini sebetulnya sudah dirumuskan gitu oleh para ulama. Kurikulum untuk adabnya, Al-Qur'annya, kurikulum dari usia di dalam kandungan itu sebetulnya sudah ada gitu ya dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama terdahulu kita gitu. Nah, hanya saja ya kalau kita nggak punya kuncinya kan bisa ngebuka gitu, bisa mengakses ilmu. Ya belum banyak gitu ya kitab juga yang saya pelajari gitu ya bersama guru juga, tapi itu luar biasa terkandung berbagai banyak inspirasi gitu. Dan bahasa sekunder keduanya itu ya bahasa Inggris sama, itu tujuannya supaya bisa mengakses ilmu juga gitu, karena mau bagaimanapun tidak bisa kita pungkiri ya pemerintah di luar sana lebih memfasilitasi para tenaga pendidikan gitu ya untuk mengembangkan metode, teknik, penelitian gitu, sehingga pengembangan pendidikan sana pun lebih cepat gitu, dan itu kan ditulis dalam bahasa Inggris ya, jurnal-jurnal, kemudian hal-hal lainnya gitu. Kalau kita ingin tahu perkembangan dunia tersebut gitu ya, berarti ya harus bisa bahasa Inggrisnya juga gitu ya, supaya bisa tahu oh iya ternyata yang cenderung ya gitu ya, dunia pendidikan yang ditemukan oleh orang barat juga lebih cenderung ke Islam juga. Iya, gitu betul. Ya. Bagaimana mereka kemudian lebih dalam bahasa mereka itu penguatan karakter gitu. Dalam bahasa itu untuk apa? Lebih ke fitrah, pengokohan akidah gitu. Karakter yang mereka sebut ternyata kan lebih ya hampir sama gitu. Betul. Nah, ini sebetulnya kalau kita pelajari dua-duanya itu akan menemukan titik temunya juga. Gitu. Nah, itu kalau sedang berada di dunia mengajar. Bagaimana ketika mendalami dunia anak-anak? Tadi kan gitu, belum menikah, belum juga ada pengalaman mendidik anak gitu. Begitu ketemu anak-anak kecil gitu. Nah, pernahkah merasa shock culture gitu ya, stres atau bagaimana? Sangat, Bu. Sangat. Karena pas waktu di perkuliahan itu muntah-muntah atau gimana? Enggak sih. Pas waktu itu cuman cenut-cenut aja ketika pulang ke rumah. Karena kan pas waktu di perkuliahan itu selalu ditekankannya itu memang SMP dan SMA. Bahkan ketika praktikum kan 1 bulan sempat ke satu sekolah, itu SMA. Itu kalau yang namanya SMA kan beda dengan anak-anak. SMA kalau misalnya saya bilang ketika memberikan instruksi itu ya mengerti gitu ya, dengan bahasa yang memang sedikit tidak beda jauh lah ketika di perkuliahan gitu bahasanya pun. Sedangkan ketika ke anak-anak itu kan nggak ada basic sama sekali. Ketika ditawari dan saya memutuskan untuk ke sekolah itu sempat hulang-hulang ya, sempat mengamati dulu ini kayak gimana gitu kan, sempat dibimbing juga sama ibu gitu, harus seperti ini. Bahkan kan sempat pas waktu itu masih ingat ketika saya memberikan instruksi ke anak-anak itu nggak ada yang dengar. Nggak ada yang dengar sama sekali. Gimana waktu itu? Ya ketika misalnya nyuruh beres-beres gitu ya, kan dulu ada makan siang, ada makan siang, kemudian ada tidur siang juga gitu. Nah ketika nyuruh anak tidur siang itu anak-anak nggak ada yang tidur. Ketika ngajak anak-anak untuk beres-beres setelah makan, anak-anak nggak ada yang beresin gitu ya, cuman beresin bekas mereka aja gitu. Tapi ya itu kan seiring dengan berjalannya waktu, ternyata memang ke anak itu bukan hanya sekedar nyuruh ini dan itu gitu ya, selain bahasa juga harus diperjelas mungkin ya Bu ya gitu, karena kan ke anak nggak bisa tolong ini, tolong itu, tapi memang harus beresin jelas aja gitu ya. Iya, tolong beresin. Tolong simpan
sendok, piring Nah, kotor betul. ke tempat cucian. Iya, betul. Dan selesainya di rumah-rumahnya dipunguti. Iya, iya, Selesainya seperti kemudian itu. disapu, kemudian dipel. Iya, Harus jelas. Iya, harus jelas. Sedangkan pas waktu itu masih terkendala bahasa pas waktu itu. Karena kan kalau ke anak SMA, tolong beresin ini. Anak-anak SMA tahu berarti harus dibereskan. Kalau anak-anak usia dini kan nggak bisa seperti itu gitu ya. Ayah tolong bereskan. Anak-anak malah nggak ada yang mau denger gitu ya. Iya, yang mana dulu gitu. Terus dulu juga sempat belajar itu. Oh berarti kalau ke anak-anak tidak hanya tolong kamu beresin ini, enggak, tapi ayah bantu bereskan ibu gitu ya. Ini tolong bantu ibu membereskan gitu. Nah seperti itu gitu dengan kitanya juga yang memberikan contoh gitu. Nah dari situ mulai menata bahasa juga gitu ya, menata bahasa supaya lebih jelas, lebih ketika memberikan instruksi ke anak itu jangan ini dan itu, kesini kesana gitu, tapi memang harus jelas. Tutorialnya ya. Iya betul. Simpan di sana. Iya, kayak contoh kan ke anak misalnya ke anak usia dia apalagi kelas 1 ya. Misal, tolong ambilkan buku ya di sana. Anak kan bingung di sana di mana gitu ya. Kalau sekarang ketika memberikan ke anak itu, apalagi kalau ke anak laki-laki ya Bu ya, tidak dulu memberikan instruksi sebelum dengarkan dulu ibu. Bertatap muka. Iya, bertatap muka gitu. Jadi tolong ambilkan buku di ruang meja ibu, di atas meja gitu ya, di ruang ahwat, di ruang ibu di atas meja. Ada buku warna ini sampai seperti itu kalau sekarang mah gitu ya. Supaya anak-anak jelas gitu. Enggak bingung kan kayak gitu. Ya, treatment juga gitu ya. Tantangan berbahasa ternyata memang butuh penataan gitu ya, betul. dari sisi bahasa pun gitu. Itu tantangannya masing-masing jenjang usia ada tantangan ya, TK, SD. Kalau SMP, SMA apalagi yang dari dininya itu tidak dipupuk gitu kan, sebetulnya juga ada tantangan yang bikin gak enak lah ya gitu. Bikin gak enak. Udah bisa melawan tuh kalau Iya, kalau udah SMA apalagi nah, betul. ketika di usia dininya, di usia dasarnya itu ya tidak diberikan fondasi. Nah, harapan ke depan ya, tadi kan semacam planning ya, ini harapan ke depan baik itu tentang menyangkut pribadi gitu ya, kehidupan pribadi ataupun ya tentang sekolah atau yang lainnya. Kalau harapan sebetulnya banyak Bu, kalau harapan untuk sekolah. Kalau dituliskan banyak ya. Kalau dituliskan banyak, termasuk juga mungkin dari segi ingin memfasilitasi ke anak-anak itu sarana dan prasarana supaya itu juga bisa menunjang pembelajaran sebetulnya. Tapi ya sebetulnya kalau untuk sekarang juga bisa gitu ya, tidak sampai kayak gimana enggak gitu. Cuman ingin membuat anak-anak itu lebih memfasilitasi saja gitu untuk penunjang juga. Ya harapan kedepannya juga bisa semakin lebih baik juga gitu ya, lebih baik juga supaya anak-anak yang yang akan mengisi peradaban kedepannya itu bisa semakin banyak gitu ya. Kemudian anak-anak yang akan menjadi calon ulama dan pemimpin juga akan semakin banyak gitu. Itu harapannya, terlepas misalnya banyak sekali lah kalau dituliskan. Dari harapan kemudian rintangan dan tantangan yang ada di lapangan gitu. Itu sebetulnya membuat kita ya bukan jadi menyerah ya, tapi juga malah menambah ketangguhan. Betul. Tadi niat yang kita inginkan gitu, dengan memberikan sarana prasarana layak itu lebih karena diniatkan ingin memuliakan anak, memuliakan anak. Mereka lagi bukan juga anak biasa ya, mereka anak penghafal Al-Quran yang tentu atas kode Allah juga gitu, atas pilihan Allah juga memilih anak-anak tersebut. Nah, niat kita tentu dengan memberikan yang tadi sebagai upaya memuliakan. Nah, itu saja mungkin ya bincang-bincang kita hari ini. Terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sama-sama. Mohon maaf sudah membuat menunggu lama.
di jalan sekarang, apalagi 2 hari Dua jelang hari, Lebaran, iya, betul. di Cianjur itu biasanya orang-orang yang kerja di luar kota itu sudah pulang. Iya. Nah, sudah pulang, apakah untuk persiapan Lebaran ataukah mungkin untuk persiapan THR-an ya, ada Iya, THR betul, berupa betul. baju misalnya atau gimana. Jadi dari jam 9 ke sana tuh justru memang macet di pusat-pusat perbelanjaan. Nah, kita tadi lewat situ. Sedangkan kalau di perumahan itu biasanya sepi. Iya. Di rumah-rumah itu biasanya sepi. Nanti, nah, sore itu akan ramai lagi dengan orang-orang yang mau pergi untuk buka bersama. Iya. Nah, makanya tadi tuh mau ditanyakan jam berapa ke sini, ya nggak bisa jawab. Gitu, nggak bisa jawab karena nggak tahu apa yang akan terjadi di jalan Iya. nanti. Nah, terima kasih udah Ya, sama-sama bersedia Ibu. menunggu. Mohon maaf fasilitasnya. Iya. Dan dari kemarin juga dimaafkan kok karena kita nggak pernah diberikan jamuan Oh apa-apa. iya. Ya. Tapi alhamdulillah jadi tidak repot menyiapkan jamuan. Ya. Tapi mungkin nanti akan menawarkan siapa yang mau menyambut kami di bulan boleh, sahur boleh. atau buka. boleh. Ya, itu saja yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan ada insight, ada faedah yang bisa diambil. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.